Kalau tadi kita sudah mendengar kisah Iwan, bagaimana perjalanan hidup dari Batu sampai ke IPB Bogor, cerita sampai Anda bisa ke New York itu bagaimana? Waktu itu pertama kali kerja, saya bekerja di Nielsen Indonesia. Pada waktu kerja di Nielsen, saya mati-matian. Saya ingin nabung, saya ingin kerja profesional, saya ingin setara dengan orang lain. Saya ingin membangun kamar saya ingin membahagiakan keluarga saya. Saya menerima semua tantangan dan akhirnya orang notice, ada pegawai yang bagus. Dan itu nggak hanya di Indonesia, tapi didengar juga di Hong Kong, di Malaysia, ataupun di Singapura. Nah, dari situ kesempatan kerja di New York datang. Dan buat saya New York, saya nggak pernah berkeinginan pergi ke New York. Di mana itu ya? Di mana? Saya bilang mimpi pun tidak pernah. Baik, kapan persisnya Anda menginjak New York? Saya akan tanyakan, tapi kita ikuti sekali lagi perjalanan hidup Iwan. Ini dia. Sepuluh tahun bekerja sebagai Director Internal Client Management Nielsen Consumer Research New York, USA, tidak menjadikan Iwan Setiawan lupa akan tanah airnya, Indonesia. Tak ingin melupakan sejarah asal diri dan keluarganya, Iwan menggunakan kemampuan menulis untuk menceritakan semua kenangan masa lalu bersama keluarga hingga pencapaian dan sukses yang ia raih dalam sebuah novel berjudul Nine Summers, 10 Autumns. Iwan juga terus membagi inspirasi dengan berbagi pengalaman hidupnya dengan orang lain. Tak hanya melalui tulisan, tapi ia juga menjadi motivator di acara-acara seminar akademik, baik di kampus atau di tempat-tempat umum. Perlu Anda tahu, Iwan beberapa waktu lalu menolak sebuah tawaran dari perusahaan besar di Singapura karena ia memilih tetap berkarya di tanah pertiwi ini. Sebelum Anda memilih pulang, tentu saya ingin tahu kapan persisnya kaki Anda betul-betul menginjak The Big Apple ini. Akhir September tahun 2000. Kerja apa di sana? Posisi pertama saya itu sebagai data processing eksekutif. Jadi saya mengolah data di marketing research. Jadi saya bikin kayak cross tabulation, habis itu ada menganalisa data secara statistik. Jadi berhubungan dengan data analisis. Dan saya dulu pengennya cuma 3 bulan. Saya bilang 3 bulan saya udah bisa bikin kamar di Batu. Iya. Sederhana sekali, cita-citanya kamar ya. Iya. Nah, terus 3 bulan jadi berapa lama itu? Hampir 10 tahun. Anda akhirnya di sana 10 tahun? 10 tahun. Ngapain aja? Ngapain aja. Iya. Jadi pertama kali saya ke sana, saya pikir 3 bulan. Oke, 3 bulan saya bisa bikin kamar sendiri. Dan saya nggak pernah ke New York, ini liburan dibayarin perusahaan, saya bilang gitu. Dari 3 bulan, bahasa Inggris saya masih acak kadul. Jadi saya diem di kantor. Dan orang sana bilang, ini anak udah dekil, diem, kerja bisa apa enggak gitu ya. Akhirnya saya buktikan, bahasa Inggris saya nggak sebagus orang-orang native Amerika. Tapi saya harus kerja lebih bagus dari mereka. Jadi dalam 3 bulan saya buktikan saing dengan mereka meskipun saya lulusan lokal dari Institut Pertanian Bogor. Jadi 3 bulan saya fokus, akhirnya orang mulai melihat, ini anak yang kecil nih bisa bersaing. Meskipun bahasa Inggrisnya masih nggak karuan, tapi kerjanya bagus. Dari tahun pertama banyak sekali award waktu itu, dan saya mulai percaya diri. Saya bisa bersaing. Akhirnya dari data processing eksekutif, saya mendapat promosi jadi senior data processing eksekutif, jadi manager, habis itu senior manager, yang terakhir director. Di buku ini tergambar dengan cukup jelas betapa Anda mengagumi dan mengagungkan ibu Anda. Tadi selain keputusan yang cukup berani tadi dari seorang ibu yang membuat Anda bisa sekolah lebih baik,
apalagi sifat-sifat ibu yang Anda kagumi, yang membuat di dalam novel ini begitu kuatnya perasaan mengagumi itu Anda utarakan? Rasa cintanya. Rasa cintanya ke anak. Sorry, tiap kali saya... Baik, daripada semua penasaran, pasti semua kita penasaran membayangkan seorang ibu yang luar biasa, dan Ibu Ngartina sudah ada di sini. Ibu, kalau boleh tahu, tentu ada yang istimewa dari Iwan ini yang Ibu lihat sampai Ibu berani berkorban menjual angkot. Loh, memang Iwan anak saya itu kalau belajar itu semuanya tekun. Dia tuh semangatnya mau sekolah itu biar tidak seperti bapaknya sama ibunya barangkali. Makanya saya bekerja keras untuk anak saya itu bisa sekolah itu bagaimana. Itu yang Ibu perjuangkan. Iya. Padahal Ibu kan, Ibu sendiri SD aja nggak lulus. Ya? Enggak, saya enggak lulus. Ya jangan seperti saya gitu loh. Ibu, bahwa Bapak atau suami Ibu itu cuma sampai SMP, kemudian Ibu sendiri SD. Iya. Tapi kalau boleh tahu, nilai-nilai apa yang Ibu tanamkan kepada Iwan dan anak-anak Ibu? Saya kalau malam itu cuma bilang, pokoknya kamu harus belajar. Tapi Iwan itu memang rajin, semua anak saya itu rajin belajar. Biar bisa sekolah, entah nanti jadi apa itu saya enggak tahu, pokoknya sekolah. Fokus. Iya. Pokoknya sekolah. Baik, terima kasih Ibu. Baik, kalau Anda sendiri, ini kan sukses berkarir di negeri orang, Amerika lagi. Terus kemudian Anda memutuskan untuk pulang. Apa yang Anda kejar di sini? Banyak yang bilang waktu saya keluar, "Are you crazy?" kata dia. "Are you out of your mind?" Jadi saya coba keluar tuh 2 kali. Sebenarnya berkali-kali, tapi yang serius 2 kali. Mulai saya berpikir saya ingin tinggal di Indonesia, di tanah air ini, dekat dengan ibu saya, bapak saya, adik-adik saya. Saya ingin doing something di sini. Dengan risiko kehilangan karir, kehilangan gaji yang pasti sudah lebih baik, jauh lebih baik. Iya, hanya saya resign dan bos saya menawarkan, oke, gimana kalau kamu sekarang jadi director di North America. Jadi North America itu Amerika sama Kanada. Tapi saya bilang saya mau pulang. Saya pengen pulang. Saya pengen mengerjakan people. Saya pengen mengerjakan sesuatu yang mungkin bisa saya ingat kalau saya mati. Dan akhirnya saya pulang ke Indonesia bulan Juni di Indonesia. Dapat tawaran kerja di Singapura. Terus Anda tolak tadi itu ya? Di Singapura waktu itu ditawarin menjadi Director Marketing Science untuk 6 negara. Kenapa Anda tolak? Suatu ketika saya ingin berhenti, saya ingin mengerjakan sesuatu yang benar-benar touch people. Saya ingin berbagi inspirasi. Hidup saya itu udah diselamatkan orang-orang yang mencintai saya, inspirasi di sekitar saya. Lalu apa yang Anda lakukan di sini? Di sini saya backpacking sekarang. Saya backpacking dari kampus ke kampus, dari radio, ke TV. Saya membagikan inspirasi perjalanan hidup saya. Jadi saya pengen yang ke New York City yang punya karir itu bukan saya aja, tapi banyak generasi muda Indonesia dengan potensi yang luar biasa yang bisa digerakkan. Bisa mengikuti jejak Anda. Bisa mengikuti jejak. Itu pilihan hidup Anda ya, walaupun pasti gaji iya. Jadi ibu saya udah merosot tajam. Tajam sekali. Oh, tajam sekali. Tapi saya bilang ada kepuasan batin buat saya ketika saya masuk kampus, ketika saya berbicara kepada anak-anak muda ini, dan dari wajahnya saya bisa lihat feelingnya incredible buat saya. It millions. Oke. Kalau kata orang Jawa, gak badi bondo, badi seduluran. Jadi
Terjemahan bebasnya? Terjemahan bebasnya oke, nggak ada dapat untung harta, duit, nggak dapat harta, tapi ada persaudaraan. dapat keuntungan persaudaraan. Itu yang Anda kejar ya. Buat Dan saya- itu lebih berharga Oh, daripada nilai materi. Itu luar biasa. Luar biasa sekali buat saya. Jadi pesan moral apa yang paling kuat yang Anda ingin sampaikan melalui buku ini? Kehangatan keluarga, Kehangatan keluarga, pendidikan, kerja keras. Saya bilang berlayar, terus berlayar. Jangan tunggu keajaiban akan datang. karena buku ini sangat menginspirasi, maka saya bagikan buat Anda satu-satu yang ada di sini. Bagi Anda yang berada di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa mengakses buku ini secara gratis melalui website kickandy.com. Hari ini karena hari istimewa, anak bekerja di New York, The Big Apple, maka hari ini selain buku, saya akan bagikan satu apel Malang, apel batu, untuk Anda semua satu-satu di sini. Baik, Iwan, sekali lagi terima kasih sudah berbagi dengan kami semua yang ada di sini. Harapan saya tentu apa yang saya sampaikan di sini melalui satu topik yang menarik tadi dapat bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa.